Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muakhir Jakaria MPD selaku dosen mata kuliah matematika sekolah dan teman-teman yang insya Allah selalu berikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Dea Oktaviani. Saya mahasiswi dari program studi S1 Pendidikan Matematika STKIP Latan Samasiro semester 1 dengan nomor pokok mahasiswa 204111023. Izinkan saya di sini untuk sedikit menyampaikan materi tentang perbandingan senilai, yaitu salah satu materi dari mata kuliah matematika sekolah. Selanjutnya di sini saya akan sedikit membacakan tentang visi dan misi STKIP Latan Samasiro. Untuk visi yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Dan misinya yang pertama yaitu menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Dan yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Baik, di sini ada visi dan misi pendidikan matematika. Untuk visi, menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada 5 tahun ke depan, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan tridharma perguruan tinggi dan nilai-nilai Islam. Untuk misi, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Dan yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Oke, selanjutnya di sini ada materi pembahasan. Ada 3 materi pembahasan. Untuk yang pertama yaitu definisi perbandingan, yang kedua yaitu definisi perbandingan senilai dan rumusnya, dan yang ketiga yaitu contoh soal perbandingan senilai dan latihan soal perbandingan senilai. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu definisi perbandingan. Perbandingan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membandingkan antara dua hal atau lebih. Jadi kalau dalam matematika itu kita bisa sebut dengan selisih atau rasio. Perbandingan tersebut merupakan nilai pecahan yang disederhanakan, sehingga nilai suatu perbandingan bisa diibaratkan antara A dan B atau X dan Y. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu definisi perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah usaha membandingkan dua objek atau lebih dengan mencari besaran salah satu nilai variabel yang bertambah, sehingga akan membuat variabel lain bertambah juga. Maka dari itu, perbandingan senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Sebagai contoh, jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang, jumlah BBM atau dalam liter atau kita sebut dengan bensin yang digunakan dengan jarak tempuh kendaraan, jumlah pekerja dengan gaji pekerja, dan lain sebagainya.
Untuk selanjutnya ini ada materi lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu rumus perbandingan senilai. Untuk rumus perbandingan senilai itu sendiri yaitu ada A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Berdasarkan rumus perbandingan di samping, maka dapat disimpulkan bahwa nilai A1 sama dengan nilai B1 dan nilai A2 sama dengan nilai B2. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada materi yang ketiga, yaitu contoh soal perbandingan senilai. Untuk contoh soal yang pertama yaitu contoh soal yang berhubungan dengan jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang. Soalnya yaitu Udin membeli buku sebanyak 10 buku dengan harga Rp30.000 dan tentukan harga jika Udin membeli 15 buku. Untuk pembahasannya, terlebih dahulu kita membuat sebuah tabel dengan ditandai tabel A dan B. Untuk tabel A kita kasih nama buku dan untuk tabel B kita kasih nama harga. Untuk buku A1-nya itu 10 dan A2-nya itu 15 dan untuk harga B1-nya itu 30.000 dan yang ditanya itu B2. Untuk itu kita lihat rumusnya terlebih dahulu, yaitu A1 per B1 sama dengan A2 per B2 dan untuk mencari B2 sama dengan B1 dikali A2 dibagi A1. Nah, di sini udah kita ketahui A1-nya itu sama dengan 10 buku, B1-nya itu sama dengan Rp30.000 dan A2-nya itu sama dengan 15 buku. Dan yang ditanya itu adalah B2. Jawabannya untuk B2 sama dengan A1 per B1 sama dengan A2 per B2 sama dengan B1 kali A2 per A1. Untuk A1-nya yaitu 10 dan B1-nya itu 30.000. Jadi 10 per 30.000 sama dengan A2-nya itu 15 dan B2-nya itu belum kita ketahui. Jadi 15 per B2 sama dengan, kan di sini B1 kali A2 jadi 30.000 kali 15 per 10 sama dengan 30.000 kali 3 per 2. 3 per 2 ini hasil sederhana dari 15 per 10. Jadi 15 dibagi 5 itu 3 dan 10 dibagi 5 yaitu 2. Jadi 30.000 kali 3 sama dengan 90.000 dibagi 2. Hasilnya 45.000. Jadi B2-nya itu 45.000. Jadi jika Udin membeli 15 buku, maka Udin membayar Rp45.000. Baiklah, di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal yang berhubungan dengan jumlah BBM atau bensin dalam liter yang digunakan dengan jarak tempuh kendaraan. Soalnya, sebuah mobil menempuh jarak 80 km membutuhkan bensin 8 liter. Berapakah bensin yang dibutuhkan apabila ingin menempuh jarak 180 km? Untuk pembahasannya terlebih dahulu kita membuat sebuah tabel, yaitu tabel A dan tabel B. Tabel A kita kasih nama jarak dan tabel B kita kasih nama bensin. Untuk jarak itu di situ ada 80 km dan 180 km. Dan untuk bensin ada 8 liter dan yang kedua itu tanda tanya ya, jadi tidak tahu. Nah, untuk rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Untuk mencari B2 sama dengan B1 kali A2 dibagi A1. Diketahui di sini A1-nya yaitu 10, B1-nya yaitu 8 liter, A2-nya yaitu 180 km. Ditanya yaitu B2. Jadi jawabannya sama dengan B2 sama dengan A1 per B1 sama dengan A2 per B2 sama dengan B1 kali A2 dibagi A1. Untuk A1 yaitu 80 dan untuk B1 8. Jadi 80 per 8 sama dengan A2-nya itu 180, B2-nya belum kita ketahui. Jadi 180 per B2 sama dengan B1-nya itu 8
dan A2-nya itu 180. Jadi 8 kali 180 dibagi A1 yaitu 80. Jadi 8 kali 180 dibagi 80 sama dengan 8 kali 18 dibagi 8. 18 dan 8 ini hasil dari 180 sama 80 yang disederhanakan. Jadi 8 kali 18 dibagi 8. Itu hasilnya 8 kali 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 ini hasil sederhana dari 18 dibagi 2 yaitu 9 dan 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi 8 kali 9 64 dibagi 4 hasilnya yaitu 16 liter. Jadi bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 180 km adalah 16 liter bensin. Selanjutnya ada contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang berhubungan dengan jumlah pekerja dengan gaji pekerja. Soalnya, sebuah rumah dikerjakan oleh 4 pekerja dan membutuhkan biaya sebesar Rp800.000. Untuk meringankan beban pekerja, rumah akan dikerjakan 10 pekerja atau orang. Berapa biaya yang diperlukan untuk membayar pekerja? Pembahasannya, kita membuat tabel, yaitu tabel A dan B. Dengan tabel A kita kasih nama pekerja dan tabel B kita kasih nama gaji. Untuk pekerja yaitu ada 4 dan 10 dan gaji ada 800.000. Sedangkan yang 10 itu gajinya belum kita ketahui. Jadi untuk rumusnya A1 per B1 sama dengan A2 per B2. B2 sama dengan B1 kali A2 dibagi A1. Untuk A1 kita udah ketahui yaitu 4 pekerja. Untuk B1 kita udah ketahui yaitu Rp800.000 atau gaji. Dan untuk A2 yaitu 10 pekerja. Maka gaji dari 10 pekerja itu belum kita ketahui. Nah, yang ditanya itu B2 atau gaji dari 10 pekerja itu. Jawabannya B2 sama dengan A1 per B1 sama dengan A2 per B2 sama dengan B1 kali A2 dibagi A1. A1-nya yaitu 4, B1-nya yaitu 800.000, jadi 4 per 800.000. A2-nya yaitu 10 dan B2-nya belum kita ketahui, jadi 10 per B2 sama dengan B1 kali A1 dibagi B1 kali A2 dibagi A1, jadi 800.000 kali 10 dibagi 4. Jadi 800.000 kali 10 yaitu 8 juta. 8 juta dibagi 4 sama dengan 2 juta. Jadi jumlah biaya atau gaji yang diperlukan untuk membayar saat menggunakan 10 pekerja adalah 2 juta rupiah. Dan yang terakhir di sini ada soal latihan. Untuk yang pertama yaitu soalnya Bu Yati membeli 15 kg tepung terigu seharga Rp120.000. Jika Bu Yati membeli 20 kg tepung terigu, berapakah uang yang harus dikeluarkan Bu Yati? Yang kedua, Dodi ingin pergi ke suatu tempat wisata dengan jarak 56 km dan membutuhkan 7 liter bensin. Akan tetapi, Dodi akan melanjutkan perjalanannya ke sebuah pantai dengan jarak dari tempat wisata adalah 60 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan Dodi? Dan yang ketiga, Pak Irwan ingin membuat rumah. Ia membutuhkan 4 pekerja dengan gaji sebesar Rp300.000. Untuk mempercepat pembangunan rumahnya, Pak Irwan menambah pekerjanya yaitu 20 pekerja. Berapakah gaji yang harus dibayar Pak Irwan kepada 20 pekerja? Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.